kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Hari ini tak terasa, Jakarta berusia 495. Saya ingin ajak Anda bersama-sama kita saksikan diskusi pemimpin lintas generasi bersama mantan Gubernur DKI Jakarta, Bang Yos, Museum Prajurit. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam situasi yang berbeda kali ini. Biasanya dari Menara Kartika Chandra Jakarta, hari ini kita berada di Museum Prajurit Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso di Jakarta Timur. Dan sobat, kita ketika masuk ke museum ini, saya punya kesan yang beda dari museum-museum yang lain. Ini seorang prajurit yang bisa mencatat jejak-jejak perjalanan sejak masih kecil hingga menjadi seorang tentara, seorang perwira, dan karya-karya di jabatan sipil lainnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan saya kira layak Anda tahu lebih jauh tentang tokoh yang satu ini. Saya perkenalkan Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta yang saya sebut fenomenal. Coba kita ngobrol atau sapa beliau. Selamat datang Bang Yos. Senang bertemu Abang menerima kami di museum yang indah ini. Ya, terima kasih Fred ya. Bang Yos, museum ini apa sih maksud Abang untuk membuat museum? Pasti ini biaya cukup mahal. Saya masuk aja saya pikir hanya negara yang pemerintah yang harusnya buat kayak begini. Yang pertama gini, bahwa saya berpikir panjang ya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bisa saya wariskan kepada anak cucu saya dan generasi berikutnya? Jadi saya meyakini itu adalah pengalaman. Ya, pengalaman adalah guru terbaik. Gitu. Jadi saya itu ya berpikir seperti itu. Dan kemudian saya tidak mudah membuat museum ini ya, karena saya harus mencari dokumen-dokumen, saya harus mencari foto-foto ya, mulai dari Akmil sampai sekarang ya, bahkan remaja dulu kan gitu. Dan sekali lagi tidak mudah. Nah, mengenai biaya tadi yang Anda singgung, ini sebenarnya tanah saya sendiri, kebun dulu. Nah, saya mendirikan rumah juga di kebun, ini sebelah rumah ada tanah masih kosong, saya dirikan museum ini. Dan ini juga atas bantuan banyak teman-teman dekat yang berpartisipasi. Karena setelah tahu bahwa ini bermanfaat untuk masyarakat, terutama generasi muda, maka mereka bersedia untuk berpartisipasi. Keren ya. Saya kira perlu mahasiswa, anak sekolah ya, untuk mungkin juga dari luar negeri, mereka perlu meriset kalau mau lebih spesifik ya tentang perjalanan seorang prajurit TNI. Mungkin salah satu referensi saya kira kita perlu mereferensikan karena cukup lengkap perjalanan. Betul. Jadi Fred ya, saya waktu membuat museum itu saya bingung saya. Saya mau cari referensi di mana, nggak ada museum pribadi yang ada, museum nasional yang kayak gitulah. Nah, karena itulah saya karang sendiri ini sebenarnya. Jadi ini adalah biografi museum. Kita bisa menulis biografi, tetapi buku yang tebal itu mungkin berhari-hari, mungkin seminggu bisa 2 minggu baru selesai. Nah, dengan melihat museum ini, lalu membaca penjelasan-penjelasan singkat di setiap momen, itu saya perkirakan 1 jam mungkin lebih sedikit lah. Nah, pada saat anak muda ini keluar dari museum, lalu di benak dia, begini nih, Fred, Bang Yos Sutioso, anak desa, anak miskin bisa kayak gitu, apalagi gue. Masa gitu. gue nggak bisa? Itu sebenarnya yang saya inginkan. Hanya sayangnya, saat ini diresmikan, ya, yang meresmikan itu Jenderal Wiranto, Purnawirawan. Lalu pandemi itu gitu kan. Jadi saya tutup untuk mahasiswa, karena mahasiswa atau anak-anak muda kan pasti anak sekolah pasti rombongan kan. Gitu kan. Nah, sekarang sudah begini ya silakan aja. Tapi mungkin satu ketika ini juga musik kepada pemerintah supaya dia tetap lestari ya. Kalau
Kan kita berpikir ratusan, kalau bisa umurnya sampai ratusan tahun kan nggak bisa. Insya hanya Allah, kayak umur Bang Yos. Tapi Bang Yos, kita bertemu di sini sudah tentu ingin gali lebih jauh siapa Bang Yos yang kita kenal, Letnan Jenderal Sutioso, pangkat terakhir di tentara ya Bang ya? Iya, ya. Letnan Jenderal, tapi itu bukan penghargaan, bintang Enggak. 3 itu. Itu asli Saya ya? masih aktif. Aktif. Tapi setelah itu dipensiun karena peraturannya gitu. Peraturan Yang begitu. keluar dari struktur TNI maka dia harus pensiun. Jadi waktu saya pensiun umur 53 mau 54 lah. Beberapa perjalanan Bang Yos tuh orang bilang, kalau saya lihat dari berbagai referensi itu, Bang Yos tuh anak desa. Anak desa, di desa apa tuh Bang? Di Desa namanya Pongangan, Kecamatan Gunung Pati, Pongangan. Pongangan. Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten Ungaran, anunya itu Berapa kilo dari Semarang itu? Iya mungkin berapa ya? Mungkin 20-25 kilo aja. Sekarang karena mungkin itu sebenarnya dekat. sudah rame. Iya, dan sekarang ini Desa Pongangan itu sudah masuk Kota Madya Semarang gitu. Tahun berapa itu Bang? Abang lahir di situ Ya ya? 44 kan? Tahun 44 ya. Kalau sekarang Abang sudah umur berapa ya? 77 lah. 77. Banyak. Desember karena aku lahirnya Desember. Presiden Biden tuh sudah ber-80 ya. Mahathir lebih tua lagi. Mahathir 90. Jadi benar, Bang. Semua ini kan apa namanya? Tetap katanya nggak boleh mengenal pensiun. Nggak boleh ada kata pensiun dalam hidup. Terus Tentara itu kan. Tentara. Semua kan pensiun juga sudah pensiun. Old soldiers never die. Kan Nah, old soldiers never die. He only fade away. Ya, betul. Bang Yos punya karya di militer maupun sipil. Dari dalam kacamata leader kita riset. Ada beberapa hal yang kita ingin ketemu Bang Yos itu di sini. Misalnya Bang Yos ini adalah pemimpin yang tuntas bagi kita ya. Karena memiliki profesionalitas yang mumpuni, personalitas yang kuat, tempaan tentara dan integritas yang kokoh pada NKRI. Tetapi publik ingin tahu bagaimana Bang Yos mencapai ketiga keutamaan itu. Mungkin bisa Bang Yos jelaskan. Fred ya, kalau kita bicara tentang kepemimpinan atau leadership ya, selalu saja ada pertanyaan klasik. Ya, pertanyaan itu begini, sebenarnya pemimpin, kita kalau ngomong pemimpin itu yang level atas ya, bukan misalnya yang rendah-rendah ya. Pemimpin itu dilahirkan apa disiapkan? Nah, menurut versi saya Fred, pemimpin yang level atas itu tadi kan ya, dua-duanya dilahirkan dan memang harus disiapkan. Nah, saya memberikan contoh dari Akademi Militer saja ya. Saya nggak ngerti, mungkin ada juga yang lain, tetapi yang saya alaminya saja. Untuk bisa menjadi Taruna Akmil, apa yang sekarang terus menjadi Akapri, sekarang kembali ke Akmil lagi itu ya. Itu harus mengalami tes seleksi. Nah, apa yang digali atau yang diuji dari seleksi itu ada tiga aspek. Yang pertama adalah kesehatan. Jadi dalam tes kesehatan itu berarti kita diteliti dari ujung kaki sampai ujung rambut lah, dalam-dalamnya lah. Termasuk misalnya keseimbangan antara tinggi dan berat badannya. Ya, tinggi juga tidak boleh kurang dari 160. Ya, tetapi dia harus seimbang dengan berat badannya. Oke. Jadi misalnya pada saat tes kesehatan gigi kita bolong sedikit aja, padahal bisa ditambal gitu kan, nggak lulus dia. Kenapa begitu? Ya ribuan yang daftar, sementara yang akan diterima mungkin 200 atau 300-an gitu. Jadi kan harus ada yang dirontokkan, jadi catat sedikit pasti dilempar gitu, coret. Nah kalau dia lulus kesehatan, lalu meningkat, tes berikutnya adalah kekuatan fisik atau kesamaptaan. Dia diuji kan. Ya dengan macam-macam ya, yang namanya ada push up, ada pull up, ada sit up, ada lari sekian menit dapat berapa kilo, misalnya lalu shuttle run gitu kan ya, lari tapi untuk tahu fleksibilitasnya sampai kayak begitu, berenang segala macam. Nah sehingga pertama diyakini bahwa anak ini sehat dan anak ini kuat. Tes yang ketiga inilah yang banyak rontok di sini umumnya ya, yaitu psikotes.
tes kejiwaan. Itu nggak bisa menipu kita. Lamanya 7 jam, ya, dan orang nggak boleh pergi. Kalau misalnya mau ke toilet, ya ke toilet, yang lain nunggu semua. Udah masuk, karena sudah dimulai bareng, dan pada menit tertentu di stop. Mau selesai mau enggak, cabutin semua. Gitu kan. Ya, gitu kan. Nah, apa yang digali dari program psikotest ini adalah misalnya ya, apakah IQ ya di atas rata-rata misalnya, apakah orang ini bisa kerjasama, apakah dia juga mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah itu kan, kalau itu ternyata nggak lolos jiwa kepemimpinan itu tadi, pasti dia nggak akan lolos. Gitu. Nah saya ingin mengatakan, berarti yang terseleksi masuk itu sudah pasti punya jiwa kepemimpinan. Nah pada saat pendidikan itu apa? Ternyata di Akmil itu pendidikan militer itu hanya 50%. Yang 50% itu pengetahuan umum. Selama 3 tahun lebih ya, saya 3,5 tahun, kalau yang kemudian sekarang ini sudah menjadi 4 tahun lebih gitu. Nah, itu materinya seperti itu. Nah, setelah lulus letnan, ya umumnya kan umurnya kira-kira 23, 24-an lah gitu ya. Itu kita disuruh memimpin 1 peleton. Udah pasti itu standar, 30 orang. 1 peleton 30 orang. Gitu. Kemudian 5 tahun lagi kita jadi kapten, gitu, 3 babak ini kan, 150 orang kita pimpin komandan kompi. Perlu diketahui kita memimpin prajurit itu kan tidak hanya prajurit, keluarganya juga menjadi tanggung jawab kita. Ya kalau ada kasus, ada segala macam, ada peristiwa itu, kita tetap bertanggung jawab, gitu kan. Terus sampai nanti letnan kolonel memimpin batalion 650-an atau 680, nanti komandan brigade 3.000 sampai kita jadi panglima gitulah. Jadi selama berjenjang mimpin itu, di tengah-tengahnya juga disalip lagi. Kita sekolah, kita kursus seperti Anda lihat tadi kan, untuk mengisikan. Kita tugas, gitu kan. Gitu. Sekolah kadang-kadang di dalam, mungkin juga di luar negeri, latihan juga seperti itu. Gitu. Kursus, ya kita boleh menambah sendiri, misalnya kayak saya kuliah, waktu pangkat kolonel saya kuliah, dan saya sarjana hukumnya itu sarjana tinggi hukum militer, sekolah tinggi hukum militer, STHM. Bang Yos, cita-cita dulu memang jadi itu. Penasaran aja. Tadi kan ada cerita kalau aku putus kuliah kan, karena saya merasa itu bukan habitat saya gitu loh. Ketika saya masuk akademi militer itu karena diam-diam karena ibu saya yang melarang aku masuk militer, gitu kan. Makanya setelah jadi perwira penasaran kan. Karena suka berantem dulu itu ya di lapangan. Dan saya milih hukum militer karena itu ada kaitannya dengan tugas saya gitu. Nah, itu kan lalu manusia itu terbentuk. Jadi saya hanya ingin cerita bahwa seorang pemimpin itu tadi dicetaknya itu cara berjenjang begini, ting naiknya begitu. Nggak ada yang kita ini kan yang dicetak begini tiba-tiba kita kapten kok mau memimpin brigade mana bisa, mana mungkin itu nggak akan terjadi di dalam tentara. Aku juga mengevaluasi ya, introspeksi lah diri saya. Kenapa kok aku menjadi liar, nakal kayak gitu mulai dari SD sampai SMA. Begini, jadi struktur keluarga saya itu ya, kita kan 8 saudara kan. 1 laki, 2 laki, 3 laki, 4 laki, 6 perempuan, baru saya nomor 6. Jadi Fred, kamu bisa nggak sih bayangin anak-anak kecil di rumah, yang rumah kecil itu, kalau ketemu aku, gitu kan, ding gitu, nggak sakit nggak? Ini yang sakit. Terus kalau malam ya, aku sudah sorenya main bola, udah capek, itu kasih soal sama ayah saya, karena saya itu di rumah suruh belajar, ayah saya ngasih soal, di sekolah juga ayah saya ngajar juga gitu loh. Oh gitu. Jadi ayah saya itu kan guru didikan Belanda, jadi main pukul juga gitu kan. Main di rumah main pukul, bawa garisan kayu itu kan, nggak bisa jawab. Aku nggak menjawab, Fred. Jujur saja aku demonstratif, bukan nggak ngerti gitu. Wah ini pengen tidur lah gitu kan, masih kasih soal gitu, jadi aku suka diam aja, pukulin gitu kan. Ibu saya nangis dari jauh itu ngeliatin aku dipukul. Nah terus pertanyaan yang mendasar kan, kapan aku ganti mukulin orang kan gitu kan. Nah di luar itulah aku jadi liar gitu loh. Oh gitu. Tapi Bang, orang bicara mengenai kepemimpinan sipil ya Bang ya, dan kepemimpinan militer. Ya ini Abang pernah mimpin gubernur, pernah mimpin di militer. Bang Yos ini kan sudah jalani dua-duanya. Nah bagaimana Bang Yos menjelaskan dua kepemimpinan sipil dan militer ini? Karena sekarang sudah dikotomi ini, pemisahan antara militer
garisnya sendiri, sipil garisnya sendiri. Bang Yos di tengah memimpin, sudah berada di sipil dan militer. Bagaimana menjelaskan? Jadi di dalam kehidupan militer itu ya, soal kepemimpinan, itu hanya mengenal top down aja. Top down. Nah, perintah saja, perintah, terus prajuritnya, siap, laksanakan, gitu kan. Nggak ada pertanyaan apa-apa. Nembak, suruh nembak, Nah, iya, kan, nggak boleh nanya. kan. Nah sebelumnya itu kan tentu pasti ada proses. Keputusan saya komandannya ada proses, ada staf kan. Udah dikasih, maka misalnya mau nyerang ini, caranya begini, itu sudah maka prajurit tinggal siap saja, nggak ada kata-kata lain gitu laksanakan kan. Nah kemudian di sipil berbeda kan. Sipil itu kan aspirasi kita gali. Ya jadi bottom up proses itu kan. Inilah bedanya. Dan sangat demokratis. Sementara di militer itu udah pasti otoriter. Otoriter. Kan? Nah, namun ada yang menguntungkan di diri saya gini. Saya kan dalam perjalanan di tentara itu 30 tahun ya. Saya 25 tahun ya, itu di pasukan elit lah ya. Di Kopassus gitu. Letnan Kolonel saya ditarik ke Kostrad gitu kan, pindah Kostrad. Dari baret merah pakai baret hijau gitu kan. Kira-kira 10 bulan saya tarik lagi ke Kopassus, merah lagi. Saya kolonel di situ, tarik lagi ke Kostrad, hijau lagi. Terus tarik lagi ke Kopassus, jadi wakil komandan jenderal gitu kan. Dulu kolonel, sekarang brigjen kan. Nah, saya pakai baret merah lagi gitu. Nah, saya di Terutera hanya 5 tahun saja. Komandan Korem Bogor, terus Kasdam, terus Panglima itu 5 tahun gitu. Jadi perincian 30 tahun di TNI itu 25 tahun di pasukan tempur. Nah, di Kopassus itu ada 3 strata satuan gitu kan ya. Kalau prajurit-prajurit atau letnan-letnan lulusan akmil baru masuk itu dipastikan masuk namanya grup para komando. Grup para komando itu diorganize seperti pasukan biasa tapi lebih kecil. Cuman punya kemampuan tinggi gitu. Itu intinya gitu kan. Nah, di atas grup itu kalau sudah dia matang di situ, itu kita di grup namanya Sandi Yuda. Nah, saya lama sekali di grup Sandi Yuda ini. Grup Sandi Yuda itu pasukan Kopassus yang diberi tugas-tugas intelijen. Jadi saya amat sering pakai preman. Makanya di dalam album saya itu amat sedikit saya pakai baret merah itu saya karena saya banyak pakai premanan. Nah, Anda ngerti kan kalau tugas-tugas intelijen itu kita sering menyamar. Aku itu nggak ngerti lagi menyamar apa saja. Dari mahasiswa, pernah menjadi pelayan gitu, pelayan orang gitu supaya aku bisa masuk veteran. Secara profesional, pengusaha. Bang Yos itu udah paripurna lah ya, secara profesional, punya integritas. Nah, jadi jadi paham benar bagaimana mengelola sipil dan mengelola militer ya. Ini menarik, Bang. Tapi dalam praktek Anda itu menerapkan kepemimpinan sipil ketika menjadi gubernur. Sangat sipil. Tidak ada kesan militer. Dan kepemimpinan militer di lingkungan tentara. Bagaimana Anda mengembangkan gaya Anda sendiri sehingga Anda berhasil mendampingi ya katakan 5 presiden ya. Iya, 5. Sekaligus sebagai gubernur Jakarta. Ya, Fred, tentu saja dari militer ke sipil itu perlu adaptasi lah ya. Cuman saya kan tadi gitu kan, gaya sipil itu saya sudah bukan masalah lagi gitu. Dari semuanya itu saya yang senyum aja, saya yang lama. Suruh cengengesan, hehehe gitu itu memang agak lama. Sampai dikoreksi kakak saya nomor 1 yang waktu itu dia menjadi ketua DPRD Jawa Tengah, dia kan sering koreksi lewat telepon, kamu itu penampilannya masih sangar gitu. Tapi untuk gaya cara saya memimpin, saya bergaul itu sebenarnya saya sudah, karena saya sudah biasa tadi kan. Ya. Nah, lalu pada saat saya memimpin itu kan begini ya, Fred ya. Nggak tahu lah, aku kok selalu aja menghadapi masalah gitu ya. Memimpin itu sudah saya pelajari waktu saya letnan kolonel, saya dihadapkan masalah begini. Waktu saya di Danrem Bogor ada masalah begini gitu kan. Dan alhamdulillah saya terus bisa menyelesaikan. Jadi waktu gubernur beberapa bulan dilantik ya, tahun 97 termasuk 98 itu. Saya lagi begini gitu kan ya. Meraba-raba tugas saya tiba-tiba jadi kerusuhan Mei 98 itu kan spektakuler. Jakarta itu kan hancur luluh lantak lah gitu ya.
infrastruktur hancur gitu ya, ornamen-ornamen kota juga dihancurkan semua kan, ribuan bangkai mobil yang harus saya singkirkan gitu kan. Tetapi yang lebih dari itu adalah akibatnya ya, dari pemerintahan yang selama 52 tahun ya, Orde Lama 20 tahun, Orde Baru 32 tahun, itu semuanya kayak tadi kata tentara tadi, top down gitu kan ya. Kita rakyat itu ibaratnya lah, kaki tangannya ini diikat, mulutnya diplester, pokoknya bolehnya gini-gini aja lah gitu. Gini pun mana nggak boleh gini-gini. Lah terus reformasi kan, itu dibuka semua ini. Nah, jadi Fred ya apa ya ilustrasinya seperti kuda liar yang di hutan dan kita tangkap kita masukkan ke kandang, terus kita lepas gitu kan. Jadi nabrasan-nabrasan itu yang terjadi, dan akibat daripada itu semua adalah Jakarta ini lumpuh ekonominya. Bahkan pertumbuhan ekonomi itu saya ingat saya ya, minus 17,49%. Jadi uang tidak ada ya, sementara personil saya bertambah banyak. Loh kok bisa? Karena keluar undang-undang baru bahwa kanwil-kanwil itu yang ada di daerah itu dikembalikan ke Pemda gitu. Jadi waktu saya masuk itu 100.000 anak buah saya, tambah lagi 36.000. Bayangkan personil kayak gitu makan gaji semua kan kita yang gaji kan. Duit tidak ada. Jadi membangun itu kan perlu duit kan gitu kan. Jadi uang itu sebenarnya sudah tergerus untuk gaji pegawai, nggak ada sisanya. Nah kayak begitu sulit yang saya katakan. Dan seperti Anda lihat tadi di keterangan singkat di museum apa namanya di era gubernur itu tadi, 5 presiden itu tadi, kan kelihatan di situ bagaimana saya caranya, karena saya memimpin provinsi yang beda dengan yang lain. Betul. Wilayahnya sempit, tidak ada sumber daya alamnya, masyarakatnya sangat padat, gitu kan. Dan padat itu tadi yang kira-kira 10 juta itu sangat heterogen. Ya, kalau dari kerjaan ini, dari tukang batu sampai RI1 di situ. Ya, dari orang yang paling kaya sampai orang yang paling miskin ada. Orang yang bodoh sampai orang yang profesor. Ketua partai di sini. Pimpinan-pimpinan TNI Polri di sini semua. Kayak begitu. Jadi tapi itu harusnya advantage ya Bang ya. Apa beban? Ya bukan beban, tetapi kan kita harus luas gitu. Ini kan kita belum bicara masalah perbedaan suku kan. Ya. Penduduk Jakarta itu terwakili, suku dari Aceh sampai semua. Papua terwakili semua. Agama 6 terwakili semua. Semua. Ya, adat istiadat budaya berbeda-beda itu ada di Jakarta. Oleh karena itu Jakarta sering dibilang miniaturnya Indonesia. Inilah training centernya sebenarnya untuk jadi kan gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus luas. Betul. Abang ini ada impact kan setelah Pak Harto dengan gaya militeristiknya 32 tahun. Bang Yos kan Gubernur DKI Jakarta yang juga seorang militer. Ada dampak nggak akibat dari reformasi terhadap kepemimpinan militer di sipil? Ya tentu berbeda ya. Karena dulu masyarakat merasa nggak boleh ngomong, aspirasinya nggak bisa tersalur. Kemudian dibuka selebar-lebarnya. Nah, mereka tentu saja masih belajar demokrasi yang benar itu kayak apa. Nah, jadi ada juga yang menerjemahkan demokrasi itu apa saja boleh. Itulah makanya terjadi penjarahan di mana-mana. Gua nggak punya makanan kok di toko ada, ambil. Gua nggak punya motor di showroom ada, ambil. Itu yang terjadi. Bahkan penjarahan-penjarahan itu bukan sampai di rumah-rumah pribadi orang, sampai di jalan raya, terutama orang-orang yang mau ke airport dicegatin semua, dirampokin semua tasnya, semua apa namanya yang ada di dirinya itu kecuali paspor aja. Seperti itu situasinya. Itu antara Mei sekarang bulan lagi kan. Nah, itulah ujian sekali lagi. Pemimpin itu memang diuji pada saat menghadapi kondisi yang kritis. Gitu. Nah, beruntung saya kan tadi kan. Sebelum jadi gubernur, saya Panglima Kodam. Saya sudah bisa melihat kayak begitu ya. Tapi kan ini kan bukan urusan kita kan, kalau sudah
keamanan tertiban kan polisi sama TNI kan, gitu kan. Nah, tetapi ada forum Muspida namanya, Musyawarah Pimpinan Daerah yang sekarang diganti koordinasi pimpinan daerah sekarang ini gantinya gitu, tapi Muspida dan ketuanya saya gubernur kan. Nah, forum itu saya manfaatkan, saya kumpulkan Panglima Kodam, terus Kapolda, atau Panglima Armabar, Panglima Kopsau gitu. Ya, saya ajak ngatasi ini bagaimana gitu kan. Memang kita melakukan shock terapi, kita awalnya keras supaya kita yakin, dan aku pun statement di luar seperti itu, dan itu bisa dipadamkan. Oleh karena itu kelanjutannya daripada di forum internasional gubernur seluruh dunia, setiap tahun ada konferensi gitu untuk sharing pengalaman, dan saat itu pasca kerusuhan itu Seoul tuan rumahnya, di antara 3 gubernur yang suruh presentasi salah satunya saya, dan temanya sudah dipatok, manajemen krisis gitu kan. Untuk cerita bagaimana pengalaman itu bisa dengan cepat bisa kembali lagi. 9798 itu ya. Oleh karena itu saya dapat Dr. honoris causa dari Busan University, universitas terkemuka di Korea, itu karena itu presentasi itu. Iya. Bang Yos, ketika reformasi ini, kita sudah punya gubernur. Abang lihat tantangan terberat itu apa, Bang, di Jakarta ini? Mimpin Jakarta ini. Kalau kita lihat Ahok marah-marah, Anies senyum-senyum. Sekarang ini setelah Bang Yos ya, ada dulu setelah Bang Yos siapa namanya? Yang jadi Foke. Bang Foke, yang Bang Kumis. Abang lihat tantangan yang terberat itu apa di Jakarta ini? Ya tadi kan kemajemukannya itu tadi kan. Kemajemukan itu. Kemajemukan itu berarti itu kan potensi konflik. Kalau pemimpinnya tidak bisa memanage dengan baik. Tetapi kalau bisa memanage dengan baik, itu menjadi kekuatan yang dahsyat untuk membangun daerah. Secara nasional contohnya dulu, waktu kita dijajah Belanda sampai 350 tahun. Nggak pernah merdeka, apa nggak ada perlawanan? Ada. Dari Sumatera, itu kan Sultan, Raja ini pada ngelawan, termasuk di Jawa-Jawa kan, sampai di Monogoro segala macam kan terjadi. Kenapa nggak pernah berhasil? Karena ini sporadis saja gitu. Tapi setelah Sumpah Pemuda 28 sadar kan anak muda ini, kita bersatu, berhasil merdeka. Itu kan artinya kita kalau bersatu itu dari hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Gitu. Betul, Bang. Tapi ada kritik ya Pak kepada Bang Yos. Ciliwung nggak pernah bersih-bersih juga. Padahal mereka berharap bisa berselancar situ. Ahok yang keras juga nggak mampu juga, hanya begitu-begitu juga. Termasuk Anies, banjir juga masih ada. Itu bagaimana? Kritik itu Abang jawab. Jadi artinya kan memang hal yang susah kan? Gitu kan. Jadi begini ya, persoalan Jakarta itu ada yang tergantung dengan orang lain. Ya, masalah klasik Jakarta itu kan banjir, macet, terus urbanisasi. Urbanisasi ini kan besar-besaran, datang ke Jakarta nggak bawa modal, nggak apa-apa, kan urusan kita jadinya kan. Nah itu kan. Dan polusi misalnya kan gitu kan. Nah soal macet banjir ini kan ada kalau tergantung dengan orang lain. Banjir itu dari mana asal usulnya? Kan dari selatan, Bogor kan. Jadi kalau yang di manage itu hanya Jakarta saja, ya nggak bisa kalau sana. Dulu pernah bikin megapolitan ya. Nah ya itu kan aku yang melontarkan itu, tapi kan nggak pernah dilaksanakan sampai sekarang. Memang mesti triangle. Padahal itu saya sudah kaji betul, itulah cara yang paling baik. Itu kok hilang begitu? Itu padahal itu konsep menarik itu sebenarnya ya. Itu dia kan. Dan untuk membersihkan sungai yang ribuan orang tinggal di pinggir kali, supaya bisa kita normalisasi, kan perlu duit. Iya, Bang. Untuk melihat Jakarta dalam 3 kasus, Abang bisa sebut kasus apa aja yang Abang yang paling berat yang Abang pernah menyelesaikan? Ya tadi kan kalau lalu lintas kan sudah sedikit teratasi kan. Itu kan aku juga yang membuat pola transportasi gitu. Iya. Ya kan. Ada MRT, ada busway. Itu konsep dari Abang dulu sudah ada. Itu kan ada miniaturnya. Konsep itu kan ada di Monas, yang di basement itu kan ada di sana. Jadi bukan busway itu jalurnya mana saja, MRT itu mana, sekarang monorail ganti sama LRT itu kemana saja kan ada di sana. Cuman saya mulai busway karena saat itu kan kita belum bisa mendatangkan investor. Investor itu masih trauma lah habis kerusuhan itu kan. Maka saya mulai busway dulu sebagai cikal bakal. 15 koridor saya selesaikan 10.
Ya 7 beroperasi, 3 infrastruktur lanjutkan sama Foke, ditambah 2 lagi gitu. Sebenarnya terus Pak Jokowi Ahok juga 2 koridor kalau nggak salah. Sebenarnya masih tinggal 1. Apalagi selain itu, keramat lokalisasi yang sekarang di Ya memang itu kan lokalisasi Keramat Tunggak itu kan jadi masalah sosial gitu kan. Itu dibikin zaman Pak Ali Sadikin, ya. Tempat yang terkenal istilahnya itu tempat jin buang anak dulu jin gitu buang kan. anak ya. Jadi tanah kosong tuh lokalisasi. Daripada pada keluyuran di kota-kota, ya, kumpul di situ. merusak pemandangan juga nggak bisa dikontrol penyakitnya gitu. Maka di lokalisasi bener beliau. Tetapi karena itu kehidupan kan, orang itu kan hidup kan. Ya. Perlu bakso, perlu ini, orang akan mendekat makan. Akhirnya 30 tahun kemudian setelah jadi gubernur dan dikepung pemukiman. Itu dampak sosialnya amat tinggi terhadap anak-anak kecil-kecil ini kan. Nah sudah tiap gubernur, ulama-ulama itu minta itu ditutup kan, ya memang itu terbesar di Asia Tenggara, 11 hektar. Gila, ya. Gitu kan. Berapa ribu orang kerja di situ. Iya. Nggak mudah. Tapi alhamdulillah zaman saya bisa tutup secara damai lah gitu kan. 1 tahun saya perlu waktu. Saya siapkan pekerjaan lain gitu. Saya kursuskan nyalon. Itu paling berat tuh urus manusia, apalagi. Iya kan. Saya selalu kan berkatanya kan hati gitu kan. Iya. Siapa sih wanita mau menjual dirinya kan siapa mau. Kalau nggak terpaksa gitu. Artinya apa? Kalau saya kasih kerjaan lain, pastilah mau dia kan gitu. Itulah yang saya siapkan sesuai dengan kehendak dia. Kalau ini saya tutup mau apa, karena tak bagi angket kan, terus angket itu saya kumpulkan gitu, pengen nyalon, pengen catering, pengen jahit, itu saya kursuskan dengan biaya. Nah pada saat itu ini juga ada cuci otaknya juga. Aku kan pasti nggak bisa nyuci otak mereka. Ustadz yang terkenal itu suruh masuk secara bergelombang gitu kan. Nah sehingga ininya siap, secara fisik untuk alih profesi pun dia sudah siap. Yeah. Itu intinya. Sampai modal awalnya pun saya gulirkan nama pemberdayaan masyarakat kelurahan, boleh minjem uang tanpa harus membayar bunga. Gitu. Melalui proses yang panjang ya, nggak bisa pocok-pocok langsung balik di belah tangan ya, proses 30 tahun. Bang Yos, kalau kita lihat jam ini boleh diputar kembali, Bang Yos itu lebih senang tetap berkarir di militer atau jadi pejabat sipil? Ini pernyataan bagus ini. Ini Fred ya, semua tentara masuk akademi militer, itu semua termasuk saya. Pasti cita-citanya itu bisa menyandang pangkat tertinggi dan jabatan tertinggi di angkatan. Atau malah di TNI kan gitu, itu sudah wajar saja. Saya juga begitu. Dan saya pada saat Pangdam itu memang sudah dipanggil sama Pangap, saya akan diteruskan di jalur hijau aja gitu kan. Gitu. Dan kata Pangap almarhum Pak Faisal Tanjung itu sekarang sudah di mejanya presiden gitu, tinggal ditandatangani mungkin 2-3 hari. Saat keluar ternyata diganti gitu, bukan saya lagi. Ya tentu di dalam batin saya ya wajar sebagai manusia biasa, apalagi sudah dikasih tahu kan ada rasa kecewa gitu. Lalu saya disuruh menyalonkan gubernur, itu sama sekali nggak pernah ada pikiran atau kepingin kita jadi gubernur, tidak. Tapi saya lagi niat tentara kan, itu adalah sebuah perintah, ya. Karena itulah makanya saya mencalonkan diri dan ternyata kemudian terpilih gitu kan. Nah, di sinilah saya mendapatkan ujian. Kalau saya pikirannya terus kecewa terus gitu ya, saya meyakini orang kecewa itu nggak akan bisa berprestasi. Sedangkan saya prinsip hidup saya dimanapun saya tempatkan reputasi saya harus saya jaga, gitu kan. Nah, oleh karena itu saya harus mencintai tugas itu. Bayangkan kontradisinya antara tugas orang TNI, apalagi saya yang di pasukan elit kayak begini kan. Kita kan diajari bertempur, membunuh lawan dengan cara apapun kan. Lawan sekali lagi bukan orang. Terus kita dilatih untuk meledakkan jembatan, meledakkan bangunan-bangunan strategis. Itu keahlian kita. Nah kemudian jadi gubernur, bukan membunuh orang. Ngopainin orang dari kandungan sampai dia meninggal pun urusanku. Pas dari kandungan harus jadi bayi sehat sama ibunya. Setelah lahir dari remaja sekolahnya di mana,
setelah sekolahnya tamat kerjanya di mana, setelah dia mati kuburannya di mana. Kan jadi aneh aja tugas itu kan, dilakukan kan. Tetapi itulah tugas dan kita harus bisa menghayati dan mencintai tugas itu. Kalau enggak kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita tidak mencintai tugas kita, dan itulah yang saya lakukan. Terus saya ingat-ingatkan terus. Bahkan ada adegan yang paling apa namanya, paling saya ingat dan mungkin mengharukan bagi diri saya sendiri ya, gitu kan. Setelah saya kembali jadi gubernur, terus saya naikkan pangkat saya bintang 3 gitu kan. Itu semua baju itu ya, mulai dari apa namanya, PDH, PDL sampai upacara, sampai untuk sekolah itu ada, untuk pesta itu black and white gitu kan ya, yang pakai dasi kupu segala macam itu kan. Orang yang saya dari Inggris, dari Amerika mau tak kumpulin, tak taruh di peti gitu ya, tak kasih kapur baru supaya anu gitu kan. Tetap ini. Nah, terus saya tutup itu, terus saya hormati, udah goodbye army, udah aku nggak mau sentuh-sentuh lagi, karena aku terus kalau nanti ada undangan aku pakaian dinas itu, aku pakaian itu aku ingat lagi. Kan. Ingat lagi, pengen kembali. Kalau masih bisa pakai itu kan, aku mesti pakai jas saja gitu kalau diundang waktu gubernur. Jadi karena sekali lagi itu tadi, kita harus mencintai tugas kita apapun itu yang diberikan oleh atasan kita. Pejabatan sipil itu bonus, bisa dibilang bonus ya. Ya saya nggak terpikir itu kan ya. Terus kan apa namanya, hikmahnya kan ada aja. Sudah belajar dari karena militer. Saya sudah dianu istri saya kan. Dia ngerti aku kecewa kan. Ini kata-kata mutiara untuk istri dan mungkin bisa didengar para persit yang lain. Ya. Persit itu Persatuan Istri Prajurit. Istri prajurit. Apa waktu aku bunda aku ini. Udahlah papa, anggap aja ini yang terbaik dari Allah. Itu dia kan. Akhirnya kan aku tentara, pernah memimpin apa namanya jabatan sipil ya, sebagai birokrat, nggak, alhamdulillah juga di ibu kota negara yang bisa dikatakan ini miniaturnya Indonesia, bahkan 2 periode nggak pernah terpikir juga kayak begitu kan, gitu kan. Jadi selalu saja ada hikmahnya lah. Tapi abang ini ya kelihatan fresh terus kelihatan nih. Karena saya pikir abang tadi umur 77, saya pikir abangnya 69. Makanya waktu saya ada komentari waktu jadi kabin, ya kan adalah orang yang, ya adalah orang yang apa namanya iri atau apapun itu pasti. Manusiawi. Itu udah ketuaan itu Bang Yos tuh jadi kabin, maka tuh di rembuk wartawan kan turut. Gitu. Pak ini Perdana Menteri Malaysia berapa jadi Perdana Makanya Menteri? Terus aku ditanya, Bang ada yang ngomong begini 90 Bang. tahun. Terus pas ada cewek reporternya itu, kamu cewek ya, kalau kamu harus memilih 2 cowok, ini harus kamu pilih. Yang satu saya bilang gitu kan, muda tapi loyo gitu. Yang satu lagi tua tapi maco, lu pilih mana? Yang maco Bang, ya sudah itu jawaban saya. Selesai itu pertanyaan kan gitu. Tadi kan tanya terus kan, aku itu rajin olahraga kan, iya kan, gitu. Saya ya hampir tiap hari lah gitu. Cuman porsinya aja beda-beda. Kalau sudah kemarin sudah berat, ini saya hanya senam-senam aja gitu. Ini kan kebun jadi rumah kan jadi. Iya. Bang Yos menerapkan satu kepemimpinan pelayan. Jadi servant leader kalau saya bisa gambarkan. Nah, menjadi kepemimpinan semacam pelayan atau servant leader ini susah. Biasa orang dari militer itu kan tinggal komando kan, gini-giniin aja terus sama orang lah gitu kan. Nah, tapi bagaimana Anda sampai ke situ, mengingat sebagai latar belakang militer ini? Ya itu tentu saja ya, itu ya kembali kepada kemampuan orang masing-masing lah. Ya, kan saya sudah cerita tadi, saya selama di tentara itu lama sekali ditugas di pasukan Sandi Yuda itu tadi kan, jadi sering menyamar sini, saya udah biasa. Nah, oleh karena itulah saya harus menempatkan diri ya bahwa saya ini adalah gubernurnya semua suku, walaupun saya ini orang Jawa kan, karena semua suku terwakili. Nah itu sebabnya kalau ada pertemuan-pertemuan paguyuban gitu ya, apakah paguyuban orang Batak, apakah paguyuban orang Sunda,
orang Dayak, saya nggak pernah absen, saya pasti harus datang. Supaya orang yang suku-suku yang berbeda itu merasa aku adalah gubernur mereka. Begitu juga saat ada perayaan agama apapun itu ya. Mulai dari Muslim tentunya, Islam ya, Kristen kah, Buddha kah, sampai Konghucu kah, saya pasti datang. Saya pasti datang. Gitu. Supaya saya dikesankan oleh rakyat yang saya pimpin ini, saya ini gubernurnya semua agama. Gitu. Nah itulah yang paling penting sehingga ya kita memang birokrat itu kan pelayan masyarakat. Gitu. Jadi artinya saya merasa tidak mengalami kesulitan untuk bersikap seperti itu. Great. Abang dalam perjalanan Abang di militer maupun sipil, salah satu perjalanan Abang dalam tugas awal-awal Pak Jokowi menjadi presiden, Bang Yos kan ditunjuk jadi kepala BIN. Iya. Kepala BIN. Salah satu operasi BIN di Aceh dan tangkap koruptor istilah tanda kutip itu Abang lakukan, dan saya kita tahu bahwa tokoh di balik DIN meluluhkan DIN Minimin seorang tokoh GAM ya di Aceh itu kan Abang. Ya. Itu bagaimana prosesnya? Banyak orang yang waktu itu sekilas di TV orang lihat dalam pemberitaan tapi hilang. Tapi behind the story behind the story, operasi intelijen itu seperti apa sih Bang? Kalau boleh diceritakan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Jadi fungsi intelijen itu kan ada 3, Fred ya. Satu adalah pengamanan. Contohnya apa? Kalau presiden mau kunjungan di satu tempat, kita harus yakin itu steril, ya tidak akan ada gangguan fisik apapun. Itu adalah tugas pengamanan. Terus yang kedua adalah fungsi penyelidikan. Nah, penyelidikan tadi kan sudah saya ceritakan tadi, contohnya misalnya pada saat saya kapten, saya disusupkan ke tim-tim untuk melakukan penyelidikan. Gitu. Nah yang ketiga adalah penggalangan. Nah inilah intinya sebenarnya. Penggalangan itu kan dari kata-kata galengan. Galengan sawah itu kan. Apa itu fungsinya galengan? Mengalirkan air supaya masuk ke kotak ini kan gitu kan. Jadi merubah pikiran orang supaya bisa ikut saya. Intinya gitu. Nah penggalangan sendiri itu ada 2 macam. Penggalangan lunak dan keras. Lunak itu namanya menggunakan soft power. Pendekatan kan. Pendekatan. Nah, udah didekati, udah dihanu hatinya, nggak bisa ya harus hard power, nggak ada lain lagi, gitu kan. Nah, karena dia mau memisahkan diri dari Republik kan, masalahnya kan itu. Nah, ini contohnya masalah kasus DIN Minimi tadi kan ya. Anak ini sudah sekian tahun jadi masalah di sana kan, yang terus diuber sama aparat. Tentu saja setelah 5 tahun ini mungkin puluhan atau ratusan miliar pemerintah untuk mendanai operasi ini kan saya tidak tahu ya, nah, tapi pasti besar. Kemudian berapa prajurit TNI Polri yang mati kan gitu. Dia juga pasti. Padahal ini semua bangsa sendiri kan. Dari awal pikirnya begitu. Nah, di dalam militer itu, Fred, ini kata kuncinya ya. Ada kata-kata mutiara Sun Tzu. Sun Tzu. Itu ahli strategi Cina abad ke-13 atau 15, saya nggak hafal ya. Di antara semua kata-kata mutiaranya itu ada satu begini yang terus saya pakai. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Nah gitu. Nah ini tentara memang kayak begitu kan. Kenali dirimu itu artinya pasukan saya kayak begini. Nah, ini kan. Kemampuan tempurnya kayak gini, senjata yang kita miliki kayak begini. Kenali musuhmu seperti apa. Kita harus lebih unggul dari dia. Nah, ya supaya kita juga bisa membaca titik lemahnya dia apa, sehingga saya tahu persis saya serang dari sektor kiri. Tapi Abang waktu di Aceh itu bagaimana sampai ke sana, dan itu hutan itu kan ya itu kan gitu kan lari musuhmu itu kan tadi kan DIN Minimi ada apa masalahnya kan gitu. Kok dia ada di hutan dan melawan kita gitu, pemerintah, terutama pemerintah daerah.
Nah, saya harus bisa komunikasi. Sebelum ke sana bisa sempat komunikasi dulu. Ya, itu yang sulit kan. Orang dicari-cari mana bisa dapat nomor teleponnya kan. Tapi lewat namanya Juha gitu, orang Finlandia yang dulu terlibat Helsinki, perjanjian Helsinki, dia tahu nomor-nomor pengemudi GAM itu kan. Pokoknya, nah dapat nomor dia. Terus kita kan mulai telepon-teleponan ini. Saya nggak lama 2 minggu saya teleponan sama dia kan. Karena aku langsung ngerti kan, ngerti masalahmu apa, ngerti tuntutanmu apa, dan ini sebenarnya manusia seperti apa gitu. Itu kan dari telepon gitu. Nah itu sekali lagi kan. Dari suara bisa kebaca ya, bisa punya pengalaman ya, dari suara dari kan juga eliciting itu pertanyaan pancingan. Pasti. Misalnya aku tanya gini kan, malam-malam, Din, kamu lagi apa? Ya biasa Pak, lagi kongko-kongko dengan anak buah. Nah, itu dah. Wah udah kenyang ya, kamu tinggal tidur. Kenyang apa Pak? Kita ini justru makin sulit nyari lah. Berarti dia kesulitan logistik, segala macam itu kan terus saya belajar. Sehingga saya yakin karakter anak ini seperti apa. Apakah dia pengecut, apa dia gentleman. Saya meyakini anak ini gentleman. Dia laki-laki yang sangat konsekuen. Itu saya yakini dari hubungan telepon tadi. Nah, saya ajak berembuk sekarang. Gimana kalau kita berunding? Aku mewakili pemerintah. Mau dia, 3 syaratnya. 1, Pak Tioso jangan diwakili. Diwakilkan siapapun saya nggak mau ketemu. Yang kedua, kalau Bapak membawa anak buah tidak boleh lebih dari 2 Pak. Gitu kan. Yang ketiga, tanggal dan waktunya saya menentukan Pak. Begitu kan. Nah, oke, aku kan, karena aku yakin kan nggak apa-apa kan. Nah, kemudian saya akhirnya perjanjian terakhir atau hubungan terakhir dia minta ketemu tanggal 28 Desember. Ini cerita tahun 2015. Oke, di tempat dia, di tempat basis dia gitu. Waduh, saya ngomongin, aku ini kan sudah umur ya, saya jangan disuruh daki-daki gunung. Enggak Pak, tempat saya di lereng Pak, gitu kan. Dan kendaraan bisa sampai sana Pak, asal kendaraan jeep yang tangguh gitu kan. Nah itulah. Terus saya akhirnya ke. Tapi ada rasa ini enggak? Nah, ada rasa sebagai. Itu segini ya. Kita ini sebenarnya punya indera keenam lah gitu ya. Indera keenam kan. Iya. Dan waktu saya ngebrief anak buah saya kan 2 kan. 2 itu ajudan saya. Namanya Kapten Sutesna. Sekarang mayor dia pangkatnya. Satu lagi Sersan Wayan, pengamal saya. Kebetulan 3-tiganya Kopassus. Wayan juga waktu saya brief ke sana, dia mengingatkan saya, wajar saja si Tesna ini ngomong. Pak, mohon dipertimbangkan lagi Pak, kita hanya 3 orang, mereka 120 orang Pak. Saya ngomong, udah, kamu tenang aja. Kamu ini kalau aku ditensi ini 120-80 kali ini, aku yakin sekali nggak apa-apa. Asal saat ketemu kita mukanya muka bersahabat. Iya. Tapi juga saya ngomong, tapi bagaimanapun kita juga jangan mati konyol gitu. Kamu tahu kan mati konyol? Kita bertiga mati, mereka ada yang mati itu konyol namanya. Nah karena itu kita harus siap. Saya tunjukkan, aku bawa bereta tak isi penuh. Tak kokang, tak kunci, masuk jaket ini 1 magasin saya isi penuh. Bisa cadangan. Kamu juga Tisna. Wayan juga tak bawa AK mini. Kita punya AK tapi mini kayak pistol tapi AK dia. Terjadi sesuatu nggak mati konyol gitu. Lihat isyarat saya. Kamu kalau mau bertindak mengeluarkan itu, lihat isyarat saya. Tapi sekali lagi tunjukkan muka yang bersahabat. Nanti kalau ketemu. Sekali lagi Fred, ini kan briefing di meja gitu kan, duduk gitu. Waktu kelaksananya pakai gitu, pasti ada dinamika. Sekali lagi itulah ujian pemimpin. Dan apa namanya, pekerjaan besar, risikonya besar. Itu sudah rumus. Tetapi kita juga jangan ngawur kan gitu kan. Aku punya feeling dan punya keyakinan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ini nggak apa-apa, pasti nggak apa-apa. Gitu. Maka aku amat yakin. Tetapi pada saat ketemu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Alot juga kan. Nah di sana diuji lagi kita. Gitu kan. Saya sudah 4,5 jam. Ini ya perjalanan aja sudah dari Blok Semawe Samanu itu 4,5 jam. Jam 6:30, 7 malam aku baru sampai sana. Dan saya kebetulan sempat beli roti di Jalan Rebolu gitu kan. 12.500 18 biji kan, hanya 100.000 kan saya beli semua. Saya borong Aqua. Tetapi sampai sana di iris-iris kecil-kecil untuk 120 orang aku mana kan yang aku kan gitu kan. Kurang. Gitu kan. Jadi intinya itu setelah bicara ya serem lah ya kalau mau dikatakan serem kan, karena di atas itu ya
waktu saya udah akhirnya sampai dengan liku-liku lah. Tiap kali dicegat sama anak buahnya, diterakan gitu kan. Bawa AK gini, pakai kayak teroris itu. Ngomong Aceh kan. Nah, kita kan nggak ngerti itu. Si Wayan itu mau bereaksi aja dia kan. Dia biar aku yang ngomong. Akhirnya saya buka jendela kan, saya nyalakan ngomong lagi Aceh. Gitu. Aku mau ketemu komandanmu Nurdin. Terus ya gitu. Antar komandan Nurdin. Jadi memang baguslah Nurdin. Pengamanannya berlapis-lapis untuk menuju tempat. Aku berparkir, dia teriak dari atas gubuk. Pak, saya di atas. Ya saya naik Tin, gitu kan, naik ke tangga kan. Kaget aku lihat, gitu kan, anak yang muda, kumisan gini kan, pakai kaos loreng. Ini kan akrab sekali, Bang. Pakai celana loreng, pakai celana loreng ya, bawa aku gini. Saya Nurdin, Pak. Ini di trigger nggak salaman dia. Saya Nurdin, Pak, gitu kan. Ada anak. Padahal dia abang belum kenal sebelumnya. Nah, kenal dari mana? Dari telepon. Dari telepon, abang langsung akrab ya. Itu ya, dia juga panggilnya juga ya kan kayak, sudah pernah ngomong di telepon juga kan. Iya. Nah terus begitu dia gitu kan, aku juga naik kan 3 orang kan. Saya ngomong dulu, Din, saya Pak Sutioso ya, ini ajudan saya, ini pengawal saya. Kami bertiga bawa senjata nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa Pak, Bapak kan Jenderal Kopassus itu kan. Padahal aku declare saja gua bawa senjata. Lu ngepret, kamu mati juga. Kira-kira message-nya yang terselubung itu gitu. Betul. Gitu kan. Jadi ya seru aja lah ya. Terus saya pura-pura mau kencing itu, saya pura-pura aja mau turun ngeliat di situasi di bawah kayak apa. Waduh, anak buahnya 120 di situ semua. Ya, gitu. Tapi sekali lagi karena aku punya keyakinan, enggak apa-apa. Gitu kan. Nah, intinya buntu ya. Sampai jam 10 itu, jadi tentu jam 10 3 jam itu dia belum mau lah menyerahkan diri. Nah, ini kan ujian lagi, waduh, aku udah jauh-jauh kayak gini kan. Lalu saya tanya, Tin, kamu ngomong-ngomong sudah berapa lama nggak ketemu keluargamu? Wah, udah bertahun-tahun Pak, begini Pak. Apa kamu nggak rindu sama dia? Pak, saya kan ingin tahu anak saya kayak apa sekarang. Kalau kita, ayo kita teruskan bicara kita di rumahmu aja. Kan digiring mau dia ke rumah. Siapa yang jamin keamanan saya, Pak? Loh, yang jamin keamanan saya, Tin. Kamu kan bareng saya terus. Kalau kamu diserang sama aparat kan, kalau kamu mati, aku mati juga kan. Masa peluru bisa milih-milih aku? Masa nggak percaya kamu sama kami? Akhirnya mereka berembuk dengan komandan-komandannya, akhirnya mau dia nyari truk terus kita turun. Padahal gua nggak tahu nih di mana rumahnya. Ternyata juga 2 jam dari tempat dia itu juga di kampung lah, terpencil kampungnya jauh, rumah itu jauh-jauh. Jam berapa itu Bang? Tengah malam dong? Jam 12 sampai 12 malam ya? Kan. Karena jam 10 kan sampai jam 12. Gitu. Nah di situ dramatis kan. Nurdin ketemu nyanya. Jadi bapaknya Nurdin namanya Ismail. Ismail Minimi juga. Supaya enggak tahu kok ada Minimi itu apa toh? Minimi itu senjata Amerika. Senjata tangguh Amerika untuk memberikan julukan dia tangguhnya itu loh. Oh, jadi itu senjata sebenarnya. Bapaknya ini Ismail ini sudah meninggal. Jadi janda ibunya kan. Anaknya 2 kabur ke hutan nih, Nurdin sama gitu loh. Nah, jadi waktu ketemu itu Anda membayangkan makna ini kan, kayak ketemu mayat hidup kan. Saya diamin aja setengah jam itu, ngejurit-njurit itu histeris itu. Anaknya dia, anak istrinya. Nah, baru maksud saya gimana supaya dia paham gitu, dia itu meninggalkan masa mau naik lagi. Tuntutanmu sudah sangat mudah, salah lanjutkan lagi. Baru jam dia punya kita, aku kan ngomong gini kan, rumahnya kecil dia. Waduh ini gimana kan? Aku ngomong sama Tesna ajudanku. Terus kalau ini ada kopi enak ini. Pak, kopi gimana Pak? Ini sudah jam 12, rumah jauh-jauh. Din, gua kan cuma ngomong aja, emang nggak boleh ngomong, aku begitu kan. Udah, aku itu intinya ya kedinginan, kelaparan. Udah campur aduk kayak begitulah ya. Pengen minum kopi aja nggak ada kan gitu kan. Udah di kampung jualnya kayak gitu kan. Terus ini kan belum selesai kan ngomong, Din, aku boleh nggak tidur di rumahmu? Pak, rumah saya kecil begitu Pak. Nah itu kan ada gubuk. Loh Bapak mau di sana? Ya nggak apa-apa, kamu ada tikar nggak? Oh ada Pak, ya nggak apa-apa di sana. Lagian kan kita belum selesai bicara gitu. Dia nggak tahu kalau di tim-tim lebih parah lagi ya. Iyalah, kita juga tutup begitu. Jadi nyanyi juga kan. Akhirnya terus kita bicara, waktu bicara tetap aja dia begini. Sampai aku tanya, Din, kenapa kamu kok masih kayak gitu terus itu kan ngadepin saya? Loh Pak, saya dulu pernah bicara ngajak berembuk diserang Pak saya. Nah sekarang saya 3 orang, kamu 120 orang, saya menang dari mana? Aku ngomong gitu. Karena aku bicara sama kamu. Jadi
Saya minta kamu pun harus percaya Turunin sama saya gitu kan. senjatanya. Akhirnya tak luluhkan dia kan. Oh. Anakmu masih kecil. Yang di bawah anak buahnya itu paling tua 24 tahun. Selebihnya yang 16, 17, 18 yang 20 banyak kan. Terus anak-anak muda dia masih sekolah dan membantu orang tuanya. Apa tega kamu bawa lagi ke atas? Lagian tuntutanmu semua saya sudah akomodir, apalagi sekarang? Terus aku bilang, ya dia akhirnya mau kembali ke masyarakat istilah dia. Tetapi Din, kalau kamu masih bawa ini gitu, Pukul dadanya. senjatanya yang saya pukul akanya itu. Akanya. Nah aku nggak bisa jamin keamananmu gitu. Karena ini ilegal. Kamu juga orang dicari-cari gitu. Inilah yang akan menyebabkan kamu akan diserang lagi nanti sama aparat. Aku paham ini paling sulit. Dikelonin bertahun-tahun terus mau saya ambil. Iya. Gitu. Oh nggak bisa Pak, ini nyawa saya loh. Nyawamu kan sekali lagi sudah saya jamin. Untuk apa lagi ini? Tapi akhirnya dia setuju. Aku ngomong, udah Tin, kamu sekarang kan pengen ditunggu anakmu, istrimu kan. Udah kita tidur sekarang. Hasil bukan kita tadi, kamu sampaikan besok pagi aja. Setelah kita makan pagi. Gitu kan. Sekarang kami istirahat. Tidurnya di mana jadinya? Iya di situ. Aku maksudnya. Abang Yos tidur Juga enggak ada tikar yang itu. kamu aja. Ya di tikar mau kemana lagi. Masih bagus lah, nggak ada tikar. Nggak kehujanan, nggak apa. Kan udah bagus kan. Aku kan pernah ngalamin yang lebih buruk dari itu. Jadi, Din, ini ada 20 juta. Ya, kamu belikan sapi untuk sarapan besok. Oh siapa kan gitu. Kenapa aku cerita Fred gitu? Karena aku setelah itu ya, setelah dia pergi ya, aku juga nggak bisa tidur. Aku hanya terus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku nggak sangka akhirnya berhasil juga menurunkan dia tanpa harus ada korban ya dari semua pihak. Nah, karena itu terus aku berusaha tidur walaupun tidak bisa tidur kan. Aku kenapa nggak bisa tidur? Lapar aku jujur aja. Lapar, kedinginan. Adanya aku aja terus itu minum aqua gitu. Nah, pagi saya jam 6 itu terus saya mulai cuci muka ya pakai aqua itu. Pakai aqua itu saya cuci muka. Terus saya jam 7 baru keluar itu barang itu. Nasi sak seting, terus gulai sak baskom. Nah, jadi itulah dalam sejarah hidup saya. Makan paling banyak itu pagi itu. Lalu semuanya berjalan sesuai rencana pagi itu. Aku ngumpulin, saya jelaskan mereka yang sekolah teruskan sekolah, yang bantu orang tuanya sebenarnya. Sekali lagi jangan pernah ada yang aneh-aneh gitu. Ikutin aja peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Gitu. Jadi semua jangan lagi kamu mikir lagi ke gunung, semua sudah saya akomodir apa yang kamu inginkan. Itu era Bang Yos ya. Lalu saya lihat juga di Papua, Abang juga turun juga di Papua ya. Iya kan gini kan, tempat kita yang belum aman itu kan di barat itu Aceh, di sana itu Papua. Iya. Bedanya gini, kalau di Aceh itu besar 120 orang, tapi satu kelompok. Lah kalau di Papua kecil-kecil tetapi banyak kelompoknya. Waktu itu ya, ini ngomong tahun 2015-2016 ya, ada 25-26 kelompok lah, kecil-kecil. Itu senjatanya juga campuran. Maka saya selesaikan di sini. Setelah itu saya ke sana memang, saya terbang ke Jayapura. Ya, Jayapura itu ada kelompok yang paling ditakuti namanya Goliat. Nah, Pak Bupati bisa komunikasi, Pak Bupati Puncak Jaya. Nah, aku nebeng ngomong gitu, yang ngomong wah, saya bahasa Indonesianya juga masih patah-patah gitu, tapi kita bisa nyambung dan intinya itu dia tetap nggak mau. Gitu. Tetapi saya ngomong terus saja kan, apa yang saya bisa janjikan ke mereka kalau dia mau nyerah, kan gitu kan. Nggak akan saya apa-apa kan asal dia mau menyerah, akan saya suruh kembali. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, ternyata ada 10 yang turun, 6 pucuk senjata dia bawa, tetapi syaratnya ke Pak Bupati. Mereka minta serahkan saya langsung. Maka dibawa ke Jakarta sini, ke rumahku ini. Malam-malam. Udah tak siapin jaket-jaket yang tebal itu, ada merah putihnya tak kasih. Terus saya jamu makan malam itu. Habis itu terus saya suruh anak buah saya suruh ngajak ke Dupan. Wah itu lucu itu Dupan. Seneng banget. Saya lihat di fotonya ada tuh. Ya. Dan ketiga, sebagai intelijen, kepala BIN, ada kasus ikut menangkap koruptor. Seharusnya itu bukan tugas Abang ya, tugas. Iya, itu kan masalahnya gini ya. Sebenarnya koruptor-koruptor itu semua ada 30 lebih lah. Itu sudah inkrah. Inkrah itu tidak ada alternatif kecuali dia masuk.
Tetapi mereka tidak masuk, bahkan kabur dia, karena umumnya lewat Halim ya, dengan charter pesawat itulah ya. Artinya terpidana ya, tentu mereka. ini terpidana lah gitu ya. Tetap dan membawa uang kan tentunya kan. Nah saya kan diskusi sama Presiden Jokowi kan, ini gimana ya, memang Pak ini bukan uang saja yang dia bawa, tetapi ini kan masalah pelecehan terhadap hukum kita. Nah, terus akhirnya saya ada perintah untuk mencari itu kan. Nah ya, pastilah ini operasi tertutup lah gitu. Betul. Tetapi seperti ada, saya 3 bulan pas itu dapat 2 ya, satu namanya si Arief Prabowo, itu saya tangkap di Kamboja. Ya. Lalu yang satu lagi adalah sama Tikun Hartono di Shanghai. Saya nggak bisa cerita detail ya karena ini operasi intelijen, tapi intinya itu bukan barang mudah lah. Pasti. Dan seperti Anda ketahui waktu saya membawa koruptor ini, mana saya perlakukan? Saya selalu manusiawi memperlakukan. Saya harus charter pesawat. Karena identitas dia, paspornya itu nggak genah gitu kan. Kalau saya transit ya, tidak ada pesawat dari Shanghai langsung ke Jakarta. Ada yang transit di Singapura, di Hong Kong, transit di Bangkok, atau di Manila. Pada saat transit, saya akan dapat masalah. Dan saya ini bisa lepas di situ kan. Saya bayang-bayang kayak Tom Cruise, Bang. Melakukan Mission Impossible. Mission Impossible ya, jadi. James Bond. James Bond. Operasi intelijen kan memang mahal kan. Tetapi apa yang saya keluarkan ya, termasuk sewa pesawat itu, dibandingkan dengan uang yang mereka bawa, itu kan tidak seberapa kan. Gitu loh. Dan ya kayak begitu kan operasi. Karena itu tadi targetnya kan ada berapa sih totalnya yang di kajian ada intelijen? 30 lebih ya. Tapi baru tangkap Abang berhasil 2. Atau sekarang yang berikutnya yang terakhir kan polisi Joko itu kan. Tapi berapa lama ya Abang jadi kepala BIN waktu itu? 1 tahun. 1 tahun aja ya? Iya. Lalu ganti yang sekarang Jenderal Budi Gunawan. Bang, apa namanya? Ya kalau bicara integritas Abang soal NKRI udah nggak bisa diragukan. Tapi apa namanya? Bisa dibilang tokoh militer, tokoh politik, tokoh intelijen, semua bisa kita memimpin pun jadi servant leader. Saat ini kan kita tahu Abang juga tidak pernah ada nama di partai-partai, tapi Abang menjadi penasihat satu partai. Kenapa Abang mau jadi ke partai? Gini. Tadi kan sudah diawalin tadi, ya old soldiers never die tadi kan. Gitu. Old soldiers never die. Ternyata aku juga nggak bisa. Saya kan walaupun tidak ada jabatan resmi gitu ya, dengan waktu yang ada itu kan saya terus ngikutin berita, apalagi media sosial ya. Dan saya tahu persis apa yang sebenarnya yang sedang berlaku sekarang ini, seperti apa keadaan negeri kita, gitu kan. Dan saya juga orang intelijen itu selalu mengantisipasi kira-kira yang akan datang itu seperti apa. Itu kan sudah saya bisa perkirakan kan. Gitu. Nah, saya tahu tapi saya diam saja. Menurut saya dosa terhadap negeri ini. Nah, masalahnya bahwa kita untuk ikut berpartisipasi itu wadahnya harus partai politik. Gitu. Nah, sementara saya sebenarnya sudah nonaktif di partai politik saya. Tetapi dasarnya saya sudah kadung jadi politisi. Jadi jadi naluri atau syahwat katakan gitu ya, politik itu nggak bisa hilang. Betul. Maka saya harus ke partai. Nah, saya berpikir-pikir partai mana ya gitu. Itu juga saya pikir tajam. Akhirnya saya ikut bergabung dengan Nasdem. Gitu. Tentu ada alasan saya ya. Seperti apa kriteria seperti apa yang Bang Yos melihat kepemimpinan ke depan ini pasca 2024? Ya memang Pak Jokowi ini ya ada sialnya juga beliau gitu loh. Sialnya itu apa? Pas menjabat pas ada pandemi namanya COVID-19. Nah COVID-19 itu masalahnya bukan Indonesia saja loh, banyak negara. Dunia. Tentu saja itu ada eksesnya itu. Seperti apa? Dampak terhadap masyarakat luas itu apa? Itu cukup tidak menguntungkan lah gitu. Kenapa pandemik ini kan banyak orang yang kena PHK ya, terus ada orang yang bangkrut katakan usahanya yang UMKM, kaki lima itu kan, itu jumlahnya kan besar jutaan lah gitu kan.
yang akan menjadi beban di kemudian hari, kan harus kita bangkitkan. Walaupun sekarang sama beliau itu sudah dirintis lah gitu kan. Tapi ini kan nggak bisa setahun 2 tahun, masih panjang. Artinya pada sehingga waktu 2 tahun itu masih belum bagus-bagus amat kondisinya gitu kan. Nah oleh karena itu saya ingin mengatakan gini Fred ya, membandingkan ya, Indonesia itu bukan Amerika gitu kan. Amerika itu apa sih? Negara yang sangat stabil. Demokrasinya sudah umur 400 tahun. Jadi sistem politik itu sudah benar-benar running well gitu kan. Apa yang harus dikerjakan oleh legislatif, apa yang harus dilakukan eksekutif, apa yang harus dilakukan yudikatif, itu sudah mapan semua orang. Orang nggak pusing. Karena sekali lagi sudah umurnya sudah ratusan tahun. Ya, sehingga negeri seperti itu dipimpin siapa saja tidak masalah. Ya. Mau Cowboy Reagan, mau pengusaha gendeng kayak Trump, nggak ada masalah, gitu kan. Nggak ada masalah karena itu masalah keluar yang dia cari kan. Kan dia masih negeri, dia terlibat di Timur Tengah, di Vietnam dan sebagainya. Nah tadi kan belum selesai ngomong bagaimana membandingkan dengan Indonesia. Gitu. Indonesia itu kan negara yang masih kayak gitu. Negara masih belum menemukan form yang tepat demokrasi itu seperti apa, sistem seperti apa. Ini masih kita cari-cari. Nah, oleh karena itu dampak daripada itu pasti akan menyangkut bukan masalah satu sektor misalnya ekonomi saja bukan kan, ke sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang lain kan, ya politik, ya masalah keamanan, nyangkut pemimpin seperti apa kan gitu kan. Ya menurut saya kriterianya dia mesti pemimpin yang sudah punya jam terbang, yang track recordnya itu sudah bisa dibaca, pernah jadi apa, menyelesaikan apa. Karena ujian pemimpin itu pada saat dia ngadepin masalah kritis, dia nggak akan, dia langsung ngerti apa yang harus saya lakukan. Pemimpin yang punya track record, punya integritas, pada saat kritis dia masih bisa berpikir yang jernih dan menghasilkan keputusan yang sehat. Dan keputusannya harus cepat masalahnya. Nah itu nggak bisa tiba-tiba, itu harus ada jam terbang sebelumnya. Intinya adalah pemimpin yang seperti apa ya namanya, yang punya modal strong leadership. Servant leadership dan tapi strong. Pertanyaan Bang Yos, kalau ada yang partai kendaraan kan, yang mengusung abang siap menjadi RI 1 atau RI 2 misalnya? Saya itu kan boleh mengatakan di sini saya itu kan wakafkan sisa umur saya itu untuk negeri ini, mau suruh apa saja. Tetapi saya kan realistis orangnya kan. RI 1 maksudnya. RI 1 kan yang punya panggung saja yang ditampilkan ke permukaan. Lihat saja semua yang ditampilkan. Kalau nggak gubernur, ya dia menteri. Nah kita ini siapa? Aku di partai juga bukan ketua umum, saya hanya anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Gitu. Nah, tetapi kalau ditanya aku siap lah, suruh apa aja aku siap. Oh aku punya pengalaman kalau asal tempat itu tepat gitu. Sehingga di dalam prinsip ngatur orang dalam struktur kan the right man on the right place gitu. Kalau itu memang biasa. Aku mau dipajang tiba-tiba suruh jadi menteri keuangan, ya aku pasti tela dulu, nggak akan ngerti aku kan, itu bukan bidang saya gitu loh. Oke, terima kasih Bang, luar biasa. Baik Sobat Leader, ternyata sudah 1 jam kita ngobrol dengan Bang Yos. Semoga integritas, profesionalitas, dan personalitas Bang Yos paripurna untuk Republik ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Saya Freddy dulu, sampai jumpa lagi.